Sehat semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kompak jawabnya. Emang gini ya didikan Pak Mikel ya? Iya, didikan pamong gini. Oh, Awalnya saya kira saya sendirian dari SMK, ternyata banyak teman-teman saya. Jadi saya banyak membantu, mendorong mereka, memberi masukan. Ayo kita ikut ini yuk. Ini di sini asik loh. kalau orang bilang pramuka tidak ada kemah itu rasanya kurang lengkap gitu ya. Iya. Bener. Apalagi ada api unggunnya. Ya, itu yang paling ditunggu. Hai sahabat ngobras, jumpa lagi bersama saya Bribka Mandau. Hari ini memang kita lama nggak ini ya ngobras nih. Ngobras itu ngobrol asik bareng polisi Polres Katingan. Dan hari ini tim dari ngobras menghadirkan dua langsung narasumber. Dan itu kaum hawa semua, cantik-cantik. Iya. Sahabat ngobras penasaran, saya juga belum kenal. Kita sapa langsung. Halo adik-adik yang cantik-cantik dengan seragamnya. Ini dari Pramuka atau apa? Dari Saka Bayangkara, Polres Katingan. Pramuka Saka Bayangkara. Ya. Tahu sih sebenarnya udah ngeliat seragamnya, cuma nanya doang. Oke, baik. Kakak ucapin selamat datang dulu di Ngobras ya. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya udah bersedia menjadi narasumber di sini. Dan nantinya kita akan berbicara banyak tentang Saka Bayangkara yang dibina langsung oleh Satbimas Polres Katingan ya, Dek ya. Iya. Nah, lazimnya biar tahu semua nih, biar nggak penasaran. Dek Nisa sama siapa? Depa Gina. Deva. Oh, Depa doang. Ini kelakuan operator ini. Oke. Biar nggak salah-salah, boleh dong dikenalin. Disapa dulu sahabat ngobrasnya satu-satu ya. Dari Deva dulu deh. Perkenalkan, nama saya Deva Nada Maulita. Saya angkatan kedua dari Pramuka Saka Bayangkara Polres Katingan. Nama lengkap, status, nanti penasaran. Statusnya apa ya? Sudah punya pacar, udah itu aja. Oh, yes. Sudah taken. Klarifikasi nih operator. Nggak usah melet-melet lu. Ada lagi? Itu aja. Nomor HP nggak usah ya? Nggak usah. Nggak punya pacar. Nanti tersebar. Sinisa, oke, silakan disapa sahabat ngobras. Perkenalkan, nama saya Anis Meizo. Saya dari SMK 1 Katingan Hilir atau Kasongan. Saya angkatan ke-7 dari Saka Bayangkara. Cuman saya belum dilantik karena belum ada waktunya mungkin. Dalam proses kali Iya, ya. dalam proses. Wah, ini jangan dijajah nih depan juniornya nih. Oke. Sehat semua, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kompak jawabnya. Emang gini ya didikan Pak Mikel ya? Iya, didikan pamong gini. Oke, baik. Apa sih Pramuka Saka Bayangkara itu? Pramuka Saka Bayangkara itu adalah satuan karya Bayangkara yang itu dibinanya oleh pihak kepolisian. Jadi kita di situ belajar tentang apa ya, kebayangkaraan yang mana materi-materinya itu dibina langsung oleh pihak kepolisian. Oke, tapi dalam artian penyebutannya bukan tugas ya, krida ya. Ya, krida ya? satuan terkecilnya. Oke, baik. Sebelum kita jauh bahas itu, mau tahu dulu nih. Karena ada yang masih belum dilantik, ada yang senior. Untuk jumlah personil Saka Bayangkara sendiri ada berapa? Kalau sekarang banyak, lebih dari 300 mungkin ada 300-400an kalau sama alumni. Yang aktif, real. Kalau yang aktif sekarang cuma angkatan 7 sama para senior-seniornya dari angkatan 5 itu juga paling hitungan jari, sekitar ada 40 atau 50-an orang mungkin ada. Wah, lumayan jempol. Ini buat Nisa nih. Artinya dari sekian banyak dan kalian masih duduk di bangku sekolah menengah ya, setara ya. Nah, untuk Saka Bayangkara sendiri disebut dengan penegak gitu ya, karena setara SMA. Jadi berminat untuk menjadi anggota Pramuka Saka Bayangkara. Untuk Nisa nih ya, itu
inspirasi sendiri, inisiatif sendiri, atau ada dorongan atau ada ajakan dari teman-teman lain, atau memang wah gue pengen jadi ini nih. Nah, gimana tuh cerita awalnya? Jadi cerita awalnya itu karena saya tuh suka pramuka, cuman di SMK saya belum aktif pramukanya Kalau karena dari level SD SMP pernah ikut? pernah. Oh iya. Saya aktif Memang di pramuka. ada latar belakang senangnya di situ Iya, gitu ya. suka karena saya Oke, hobi di oke. pramuka gitu. Tapi di SMK belum aktif berjalan karena pandemi kemarin. Mm-mm. Kalau di SMA namanya apa? Saka apa? Nggak ada, di SMK tetap pramuka aja. Oke. Makanya saya berinisiatif untuk ikut kegiatan di luar sekolah seperti Saka Bayangkara ini. Mm-mm. Dan- Jadi inisiatif sendiri ya? Inisiatif karena saya ingin mengembangkan bakat saya di sini. Wah boleh nih. Oke, terus. Terus awalnya saya kira saya sendirian dari SMK, ternyata banyak teman-teman saya. Jadi saya banyak membantu, mendorong mereka, memberi masukan. Ayo kita ikut ini yuk. Ini di sini asik loh. Mm-mm. Di sini kita bisa diajarin ini. Ada banyak hal positif. Jadi akhirnya banyak teman juga yang ikut. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 11. Jadi ketika tahu itu dan memang basicnya suka pramuka, akhirnya bergabung di Saka Bayangkara gitu ya. Iya. Udah berapa lama? Berapa? Sekitar bergabung di Saka Bayangkara masih baru-baru ini aja. Mm-mm. Karena memang baru dibuka. Iya. Tapi sekarang ada pembukaan gelombang kedua di Saka. Oke, karena kita sadari juga ya hampir 2 tahun, 3 tahun berjalan ini kita di masa pandemi kan. Iya. Nah, dan memang dari Polres Katingan sendiri khususnya Satbimas yang notabene adalah pamongnya Pak Mikel, pamong ya, Pamong. Pak Mikel Rahael yang mengawaki itu semua. Ya situasi kita sekarang memang ya puji Tuhan syukur alhamdulillah sudah semakin membaik situasi tentang pandemi ini, kita kan semakin aman lah boleh dikatakan begitu, sehingga dari Satbimas sendiri coba untuk mengaktifkan kembali Saka Bayangkaranya, dan kebetulan yang sudah usur juga hadir di sini. Pun oleh saya usur senior lu maksudnya. Nggak apa-apa ya Deb ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau dari Nisa itu udah ceritanya, karena memang ini artinya baru ya, baru bergabung, bahkan bisa dikatakan dari Nisa sendiri sudah bilang tadi belum dilantik. Emang ada pelantikan? Ada pelantikan. Oh. Jadi kalau di kepramukaan itu semua tingkatan itu ada pelantikan. Kayak mereka jadi masih menjadi kayak siswa sebelum nanti dilantik jadi anggota Saka Bayangkaranya. Seingat kakak ada pangkatnya loh itu. Kalau di Saka itu nggak ada pangkatnya Kak. Yang Iya. ada pangkatnya itu di penegaknya. Di penegaknya. Begitu. Sekolah-sekolah itu kan, karena kakak juga Iya. dulu pernah di sekolah gitu loh. Cuman nggak pernah di luar itu. Iya. Jadi pakai pangkat juga itu rasanya. Iya. Ada ya di penegak ya. Ada di penegak. Berapa lama udah jadi ini? Pertama kali masuk Saka Bayangkara itu 2016. 2016 itu kelas 1 2015 itu kelas 1 SMK pertama kalinya. Sampai sekarang ya 6 tahunan lah sudah. Mungkin Bahkan udah lulus gitu ya. sudah lulus. Oke, baik. Seperti yang dikatakan Nisa tadi, pramuka itu salah satu kegiatan untuk kaum pelajar yang memang benar-benar positif gitu kan. Artinya di situ kita bisa mengembangkan, menambah wawasan ilmu dan pengetahuan. Yang pasti yang pertama adalah niat. Kalau kita pengen, karena saya menganggap Saka Bayangkara itu bukan cuma sekedar kegiatan di luar sekolah saja, tapi saya menganggapnya itu kayak sebuah keluarga, teman seperti itu. Makanya saya bisa bertahan sampai sekarang. Yang mensupport saya seperti itu. Artinya di situ memang diajarkan kedisiplinan, kerjasama, kekompakan, saling peduli, Iya. saling tolong menolong dan membantu. Intinya begitu ya. Nah, Dari orang tua pun berpikir kalau saya ikut kegiatan seperti ini, apalagi anak cewek kan. iya apalagi anak cewek. Kalau teman-teman itu kan mungkin banyak khawatir kayak nanti kalau kemah gimana jauh dari orang tua seperti itu kan. Tapi untungnya saya punya orang tua yang selalu suportif, mendukung apapun keinginan saya, bahkan meskipun saya kemah jauh dari rumah pun mungkin mereka hanya bilang seperti pulang selamat, balik selamat seperti. Anda masih dalam
perjuangan untuk menyelesaikan studi itu gitu loh. Sementara Anda juga ikut dengan kegiatan Saka Bayangkara. Artinya yang memang di luar jam sekolah gitu kan. Merasa terganggu nggak dengan pendidikannya? Sangat-sangat tidak, karena dalam Saka ini sangat asik. Namanya kita suka karena benar kata kakak dari niat. Jadi ketika kita melakukan hal yang kita suka dari hati, itu tidak ada yang membuat terganggu. Apalagi kita di Saka itu banyak sekali teman-teman. Itu yang buat kita senang. Di sana kita bertemu teman-teman, kakak-kakak pelatihnya juga asik, terutama pamongnya juga asik. Jadi nggak ada rasa bosan, nggak ada rasa terganggu juga. Oke, maksud kakak gini, artinya siapa tahu nih seperti contoh kita berkemah. Memang sih ya namanya berkemah kita tidak mengambil waktu atau hari yang nubruk dengan jam sekolah gitu kan. Tetapi efek dari itu mungkin bisa saja capek. Boro-boro hari Senin masuk sekolah. Nah, yang kakak khawatirkan itu. Jadi sama sekali tidak merasa terganggu dengan kegiatan itu ya. Sama sekali tidak, karena yang ditunggu-tunggu ya itu kemahnya. Karena di kemah itu banyak sekali cerita. Kalau orang bilang pramuka tidak ada kemah itu rasanya kurang lengkap gitu ya. Iya. Bener. Apalagi ada api unggunnya. Ya, itu yang paling ditunggu. Asalnya bakar rumah tetangga aja. Bakar rumah tetangga awet tuh api unggunnya. Tinggi. Tapi jadi masalah. Nggak boleh. Pramuka harus yang terdepan untuk melakukan hal yang baik. Apalagi Saka Bayangkara. Ya. Iya. Jadi sekali lagi saya pastikan pendidikan Anda berjalan. Kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah dalam artian mengikuti Saka Bayangkara ini juga berjalan gitu ya. Iya, berjalan. Sedikit dulu kopinya. Ini ngobras ini. Panjang. Mau nggak nih? Ikut pramuka itu memang asik. Ya karena tadi salah satunya kemahnya itu. Jadi memang kesannya kalau pramuka tidak ada kemah kurang lengkap. Nah, mindset kita sama berarti. Mindsetnya sama. Jadi kurang lebihnya itu. Tapi kalau di Saka Bayangkara, karena yang saya lihat yang sejauh ini Pak Mikel ya di bawah kendali beliau, keaktifan dari adik-adik sekalian itu Sabtu Minggu saya lihat ya. Sabtu ya. Dalam artian untuk aktivitas pembelajarannya. Nah, itu rutinitas yang seperti itu kegiatannya apa aja? Untuk pembelajarannya setiap minggu pastinya beda. Nanti tuh misalkan minggu ini kita belajar tentang, kalau mereka kemarin kan karena masih awal, jadi pengenalan seperti 4 krida Saka Bayangkara yang utama, kemudian mungkin mau memasukkan hal yang lainnya kayak tongkate kayak gitu, senam borgol seperti itu. Intinya yang memang istilah bagian dari tugas polisi tentang masalah melindungi, mengayomi, melayani gitu. Melayani. Salah satu untuk juga menjaga diri kita yaitu bela diri. Tongkate, oke. Senam borgol juga. Nah, karena di polisi itu kan banyak subbagiannya, Satlantas, Samapta, Satbimas, Intel, Reskrim. Jadi bagian itu juga secara teknis yang Anda pelajari terbagi di berapa krida? 4 krida. Ada krida lantas, krida tipmas, TPTKP dan juga P2B. Apa itu? Kalau yang lantas itu lalu lintas, di bawahnya Satlantas. Kemudian Tipmas itu di bawahnya Binmas. Lalu TPTKP itu tindakan pertama di tempat kejadian perkara, biasanya di bawah Reskrim. Lalu yang kedua P2B itu penanggulangan bencana. Ada nggak prestasi Saka Bayangkara? Ada di tahun 2013. Pernah ikut dalam perlombaan. bidang apa? Lebih ke apa itu? Waktu itu tahun 2013 menang lomba menyumpit, juara berapa itu? Juara 1. Ya, artinya sudah punya prestasi juga gitu ya, luar biasa. Selain dari ikut Saka Bayangkara, ikut eskul apa? Saya di sekolah ikut tari kebetulan. Tari. Terkait dengan itu, syaratnya untuk masuk menjadi anggota pramuka Saka Bayangkara itu apa aja? Syaratnya pastinya pramuka penegak yang aktif di sekolahnya, jadi dia bisa aktif juga. Kalau yang ibaratnya baru, cuman ya saya belum pernah ikut pramuka mau ikut Saka Bayangkara, tapi dia statusnya penegak.
Nggak apa-apa. Bisa. Karena awalannya dari penegak. Ya bukan syarat mutlak dong itu. Ya, apalagi syaratnya? Boleh. Tapi yang paling penting itu dia aktif di kepramukaan di sekolah dan di kesakaannya. Itu paling penting semua syarat. Tinggi badan, berat badan itu nggak ada. No problem. No problem. Oke. Ada lagi? Kalau bisa berdomisili supaya tidak jauh, seperti itu aja. Berdomisili kalau sini 3028 masih bisa lah di tempat jaraknya. Iya itu masalah yang niat tadi mau dia jauh gimana pun ya Nis ya. Saya dari 40 loh. Nah, kalau memang udah niat ya pasti bisa. Pertanyaan yang membanggakan. Ini bisa jelasin gak nih, Dep? Ini Apa buat lo itu? nih. Saka Bayangkara. Artinya punya atribut logo atau brand yang memang khusus melambangkan itu ciri dari Bayangkara, Saka Bayangkara. Tubet di sebelah kiri Anda. Bisa dijelaskan artinya apa itu? Artinya kalau yang segi 5 ini melambangkan Pancasila. Pancasila ini melambangkan kepolisian, bintang 3 ini ininya juga. Kemudian tunas kelapanya ini menggambarkan putra dan putri pramuka. Dan tulisan Saka Bayangkara di bawahnya. Nah, segala sesuatu yang sudah diniati dilaksanakanlah sebaik mungkin, dan itu buat prestasinya untuk kebanggaan kalian, kebanggaan orang tua kalian. Karena kedepannya kita tidak tahu kita akan jadi apa, tetapi kalau kita sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, artinya cita-cita kita itu bisa kita raih dengan dasar kita punya kemampuan, wawasan, pengetahuan, skill. Mungkin banyak orang yang ragu mau ikut Saka Bayangkara kayak berat atau tidaknya. Sebenarnya tidak berat. Jadi siapapun yang ingin masuk Saka Bayangkara, ayo bisa ikut nih, kita bina. Di situ kita belajar bersama, ditempa bersama dengan niatnya, keyakinannya. Mungkin kita tidak akan selalu atau setiap saat kena job lah bahasanya. Kayak gatur atau gimana gitu. Tapi yang namanya pembelajaran itu tidak harus selalu unjuk diri seperti itu. Jadi kalau mau ikut atau penasaran, niat, ayo silakan gabung sama kita. Kita nggak galak, maksudnya nggak membinanya, tidak kok. itu. Ya kalau galak mah kabur dulu. Tapi ada waktu-waktu tertentu ketika serius Ya. bercanda. Jadi karena saya belum banyak pengalaman, tapi saya tahu bahwa Saka ini asik loh. Apalagi kakak-kakaknya juga asik, seperti Pamong, kakak-kakak pelatih juga asik. Saya garis bawain nih, ya Dep ya. Asik mulu kakak-kakak. Tapi memang asik. Kan nanti takut. Bukan itu. Apa? Gacoannya kan di situ. Enggak. Oke. Tapi emang asik tuh, saya juga mau kayak ngajak teman-teman ayo loh, karena banyak keuntungan dari kita mengikuti kegiatan Saka ini. Ya. Mulai dari mental kita, fisik juga ada. Terus kita juga makin banyak teman. Dari misalnya kita ikut Saka ini, teman kita dari sini ada loh. Jadi pas kita ada kesusahan di sini, kita bisa telepon mereka, Cari mereka bisa gebetan. bantu. Ya. Itu salah satunya. Nggak ada yang katanya keras, kasar, sakit. Nggak ada di Saka, Tadi nggak ada yang kasar. kakak lanjutin sedikit kelewatan tadi. Artinya gini, kalau kita sudah praktek belajar di lapangan, artinya kalau kita menyepelekan itu, artinya ada konsekuensi. Kalau ditegur sama pamongnya, pelatihnya, dikasih tindakan push up atau apa, itu wajar. Ada. Wajar pasti. kan? Wajar. Nah, itu. Oke. Itu dari yang kelupaan. Artinya bukan menyiksa. Iya. Itu bagian dari membentuk supaya kita lebih disiplin. Itu maksud kakak tadi itu. Ya, ada lagi? Nggak ada sih, itu aja. Oke, kalau memang tidak ada, artinya apa yang kita bicarakan di sini semata-mata untuk kebaikan bersama, ya enggak? Untuk menata masa depan yang lebih bagus, untuk membuat karakter diri kita, terutama adik-adik Saka Bayangkara ini dalam hal meraih cita-cita, harapan dan impiannya ke depan, memiliki wawasan yang banyak, skill, kemampuan, sehingga lengkap lah artinya. Kakak hanya bisa berdoa untuk kalian, semoga Saka Bayangkara ini
semakin jaya, sukses, dan kalian juga kedepannya ya siapa tahu yang jadi bupati lah, jadi Amin. Iya kan? Iya kan? Amin. Pokoknya semuanya sukses lah. Dan sekali lagi terima kasih untuk waktunya, untuk kesempatannya, untuk segala cerita, kesan pesannya. Ini sangat mengedukasi menurut kakak. Iya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata kakak yang kurang berkenan, kurang pantas baik untuk pribadi Deva, Nisa, dan Saka Bayangkaranya. Mohon maaf. Iya. Iya. Ini semata-mata untuk kita berbagi informasi yang baik dan positif. Sekali lagi kakak Airi, dan terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Ngobras Jaya. Jaya.